perempuan itu seolah-olah dilarang untuk berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya hanya di dapur, hanya mengerjakan pekerjaan domestik. Ini kita mesti laporan kemana sih? Emang Iya. catcalling itu sebenarnya bisa ditindaklanjuti nggak sih gitu kan? Banyak banget perlakuan-perlakuan remeh yang diberikan kepada perempuan yang seharusnya bisa segera kita ubah gitu ya. Ngebuat masyarakat nih sadar bahwa perempuan tuh juga seharusnya punya hak yang sama seperti laki-laki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat advokasi, di sini saya Septian Dwi Amanda ditemani oleh rekan saya. Halo, aku Salsabila. Kami akan membahas terkait dengan podcast yang berjudul Suara Perempuan, Hak yang Sama, podcast yang berkaitan dengan keadilan gender di Indonesia. Jadi podcast ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah advokasi dan komunikasi kebijakan dengan dosen pengampu Pak Dodi Faidullah. Sebelumnya izin Kak, boleh untuk memperkenalkan diri? Silakan. Perkenalkan, nama aku Nur Aini Azira Gusniar. Saat ini sedang menempuh semester 6 di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Aku sebagai Dirjen Pemberdayaan Perempuan dari Kementerian Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita di BEM Kabupaten Unila tahun 2006, yang saat ini juga mengkoordinatori forum perempuan yang ada di Universitas Lampung. Oke, baik Kak. Kita sekarang langsung masuk aja kali ya ke isunya. Aku mau tanya nih Kak, sebenarnya kenapa sih isu keadilan gender ini penting buat kita angkat sekarang? Emangnya apa sih yang terjadi di masyarakat kita terkait sama isu ini sebetulnya? Isu kesetaraan gender ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, keadilan gender itu sebenarnya sangat kompleks dan sangat kombinasi ya. Kenapa penting? Karena keadilan gender ini menyangkut peran kita secara langsung di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Kita sama-sama memiliki peran strategis di masyarakat untuk menciptakan keadilan gender itu sendiri gitu. Jadi keadilan gender ini bukan hanya kita gaungkan oleh kaum perempuan gitu kan, untuk menciptakan keadilan gendernya hanya untuk perempuan dan lain sebagainya, enggak, tapi kompleks, di mana kita juga memerlukan peran laki-laki gitu kan yang sangat strategis untuk sama-sama menciptakan keadilan gender bagi sesama gitu. Jadi keadilan gender ini merupakan peran seluruh kelompok masyarakat gitu kan, untuk menciptakan lingkungan yang lingkungan untuk tumbuh berkembang yang lebih setara tanpa adanya diskriminasi gender yang banyak gitu ya, marak gitu terhadap perempuan khususnya gitu. Betul. Berarti memang bukan cuma perempuan doang ya kayak fokusnya, berarti memang masyarakat yang lain, apa laki-laki mungkin, terus juga orang-orang yang besar-besar gitu ya, kayak pemerintah ataupun dukungan-dukungan misal dari pihak kampus gitu untuk ya perempuan ini nih agar merasa jauh lebih aman gitu. Betul. Berarti banyak yang kurang pas ya Kak terkait ketidakadilan di gender ini. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua ini bentuk ketidakadilan atau penyimpangan yang paling sering ditemui itu apa aja sih Kak? Biasanya kalau yang paling kita sering temui ya kalau ketidakadilan gender itu adalah suara perempuan yang jarang didengar gitu kan ya, karena label kita sebagai perempuan itulah yang membuat suara kita kebanyakan jarang didengar gitu kan. Dan hal yang demikian tuh banyak terjadi, dan juga keterbatasan akses pendidikan oleh perempuan, di mana pendidikan dianggap langka gitu ya untuk perempuan, di mana perempuan itu seolah-olah dilarang untuk berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya hanya di dapur, hanya mengerjakan pekerjaan domestik dan rumah tangga. Itu kan sebuah bentuk ketidakadilan kan ya, dimana harusnya seluruh manusia gitu kan sebagai penjunjung hak asasi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki akses terhadap pendidikan yang tinggi dan kehidupan yang layak gitu. Dan ketidakadilan yang paling sering kita temui juga keterwakilan perempuan dalam bidang ekonomi, dalam bidang organisasi, politik dan lain sebagainya, banyak masih kita temui dominasi laki-laki gitu, dimana perempuan ini dianggap tidak terlalu mempunyai kekuatan power untuk mengisi bidang-bidang tersebut. Itu sih merupakan ketidakadilan yang paling nyata yang kita hadapi saat ini.
Nah, iya sih Kak, aku pernah baca bahwa keterwakilan perempuan di parlemen itu nggak nyampe 30%. Betul. Dan masyarakat kita tuh masih sangat menganut budaya patriarki di mana kayak perempuan itu seharusnya nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, tahu ujungnya nanti jadi istri orang gitu Ya. kan, buat apa kayak gitu. Kerjanya di dapur juga gitu Iya, kan. betul Padahal itu betul. keliru kan ya. Iya, benar-benar. Kalau dari bidang kakak sendiri ada nggak sih kak laporan-laporan gitu? Apa sih yang sering terjadi terhadap perempuan di kampus gitu mungkin? Kalau yang benar-benar paling aku sering lihat gitu kan, kalau dalam forum diskusi atau segala macam gitu kan, laki-laki dan perempuan ini sama-sama punya pendapat yang sama, pemikiran yang sama. Iya. Tapi ketika itu disampaikan oleh perempuan, orang itu kebanyakan mikir kayak, oh perempuan udahlah nggak usah didengerin. Tapi ketika pendapat yang sama disampaikan oleh laki-laki, tujuan mereka tuh langsung terpaku pada laki-laki. Oh karena dia laki-laki, dia dominan, dia terkesan lebih kuat dan super power gitu. Jadi Iya. pendapat dia lebih didengar. Padahal substansi pendapat yang diberikan tuh sama gitu kan. Cuma karena label perempuan ini apa ya, menyebabkan masyarakat itu kayak ini stigma dan skeptis gitu kesannya ya, kayak oh karena perempuan nih pendapatnya belum pasti akurat, belum pasti relevan dan segala macam gitu. Banyak banget perlakuan-perlakuan remeh yang diberikan kepada perempuan yang seharusnya bisa segera kita ubah gitu ya. Dan itu peran dari seluruh elemen masyarakat, baik laki-laki perempuan dan apa organisasi-organisasi yang ada di kampus, birokrat-birokrat yang ada di kampus, untuk turun langsung bekerja sama gitu kan, menciptakan keadilan yang lebih setara. Oke, tapi Kak, biasanya kalau kita mau ngebentuk masyarakat yang seperti itu harus ada gerakan kecil. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa gitu kan untuk ngebuat masyarakat nih sadar bahwa perempuan tuh juga seharusnya punya hak yang sama seperti laki-laki gitu. Kalau kita berbicara mengenai langkah, sebenarnya langkah paling kecil itu adalah bersuara gitu. Sekecil-kecilnya suara itu adalah kontribusi, adalah gerakan gitu kan. Jadi kita menyuarakan bahwa kita ini tidak sepakat loh dengan ketidak setaraan ini, kita tidak sepakat dengan ketimpangan ini gitu kan. Jadi langkah paling kecil dan paling dapat segera kita lakukan, dapat segera kita serap itu adalah kita bersuara gitu. Pertama kita harus menyadarkan itu bisa melalui apa? Bisa melalui media sosial seperti platform gitu. Teman-teman punya Instagram kan? Iya. Instagram, Twitter, TikTok segala macam. Itu kita bisa melakukan edukasi seminimal mungkin dari situ. Manfaatkan platform. Aku punya platform Instagram dengan audiens yang nggak begitu banyak mungkin, cuma kayak cukup lah untuk menyebarkan informasi. Jadi segala sesuatu pandangan, pemikiran yang aku rasa aku nggak sepakat loh dengan tindakan diskriminasi ini, dengan ketimpangan ini, aku suarakan. Segala pemikiran, gagasan apa yang aku punya, aku suarakan lewat media sosial. Dan itu merupakan langkah terkecil dan terpasti yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk mendorong kesetaraan, untuk menghapuskan tindakan diskriminatif dan pandangan-pandangan diskriminatif terhadap perempuan gitu. Jadi langkah pertama adalah melalui kampanye publik lewat media sosial, dan juga melalui teman-teman ini nih, kolaborasi dengan segala macam, dengan stakeholder yang ada di kampus maupun komunitas, organisasi, dan juga influencer, media-media lain sebagainya, untuk ikut menyuarakan, untuk mendobrak pemikiran-pemikiran diskriminatif dan juga menciptakan ekosistem yang lebih setara bagi perempuan. Begitu. Iya sih, betul betul. Karena kalau kita mau mulai berarti ya memang harus kita dulu yang mulai ya Kak ya. Nah, Kak, tapi kan seharusnya supaya gerakan kita tuh jauh lebih mudah, itu kita penting banget loh butuh dukungan dari pemerintah ataupun dari apa ya perempuan-perempuan lain. Tapi perempuan-perempuan lain pun kadang-kadang pemikirannya pun masih sangat ya seharusnya memang seperti itu kita gitu. Jadi itu kan apa ya menyusahkan langkah kita juga gitu untuk menyuarakan isu ini gitu. Jadi menurut Kakak seperti apa sih yang harusnya kita lakukan gitu? Kalau menurut aku, kalau kita punya keinginan kuat terkait merubah pandangan, kita tuh nggak boleh pesimis. Kita harus terus optimis gitu. Sekecil-kecilnya langkah itu tetap langkah, tetap gerakan gitu. Jadi walaupun kita merasa bahwa nggak ada loh yang dengar suara kita, enggak, tetap lakukan, terus lakukan, karena kita nggak tahu ya dari hasil kampanye, dari hasil sharing yang kita keluarkan di media sosial, ada loh bahkan yang satu atau mungkin dua orang tergerak gitu. Jadi langkah pertama adalah kita harus membuat mereka sadar dulu dengan ikut menyuarakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu. Dan jangan sekalipun ada pesimisme. Mungkin ada ya, kayak kenapa ya kita mencoba bersuara tapi perempuan lain kok kayak
seakan-akan nggak ada masalah gitu, tapi enggak, banyak perempuan lain yang mungkin akan setuju dengan pendapat kamu. Jadi jangan pernah stop untuk menyuarakan pikiran kamu melalui media-media yang kamu punya, platform yang kamu punya. Gak apa-apa, karena satu, mungkin dua atau sampai tiga orang mungkin akan tersadar dan ikut tergerak gitu melalui apa yang kita bicarakan, apa pemikiran yang kita sebarkan gitu kan. Jadi langkah pertama adalah kita harus sadar, paham, lalu baru kita tergerak gitu. Oke. Betul, betul. Begini Kak, mungkin untuk ngebuat apa ya, gerakan advokasi untuk kita mengubah suatu pemikiran, mengubah suatu kebijakan mungkin ya. Pernah nggak sih Kak kalau di organisasi yang Kakak jalankan saat ini itu melakukan kayak advokasi turun lapangan langsung, menyuarakan apa sih sebenarnya yang bisa apa ya, dilakukan oleh perempuan melalui advokasi, kayak misal turun ke lapangan, demo ataupun menyuarakannya di jalan gitu, ngasih sosialisasi ke masyarakat. Apakah pernah? Pernah, kalau dari forum perempuan itu kita, langkah terkecil kita itu ada pembuatan infografis terkait mengapa kesetaraan itu penting itu kan, dan juga menyuarakannya langsung kepada forum itu ya, kepada forum perempuan kan bentuknya forumnya. Jadi kita mulai dulu melalui forum, bisa juga nanti kita turun ke masyarakat untuk menyuarakan bahwa pentingnya kesadaran akan gender, keadilan akan gender gitu. Terus menurut aku langkah untuk advokasi itu penting dapat dilalui pertama kali itu untuk di organisasi, dan juga kita teruskan kepada birokrat kampus gitu. Betul, betul. Kalau dari kampus sendiri apa ada dukungan Kak terkait dengan advokasi yang seperti itu, atau malah seharusnya nggak usah nih, nggak penting gitu? Oh gitu. Kalau kami dari Kementerian Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita, bisa disebut Kementerian PPW, kami itu kemarin sudah sempat audiensi ke pihak UPBK. Itu ada unit pelayanan khusus bimbingan konseling gitu yang ada di universitas. Kita berbicara terkait Satgas PPKS, Satgas penanganan pencegahan kekerasan yang ada di lingkungan kampus. Kita berbicara terkait Satgas ini tuh mengalami kekosongan gitu, dimana Satgas ini mempunyai posisi yang sangat penting gitu untuk menciptakan kesetaraan bagi semua, karena kan kekerasan gender itu kan tidak hanya dialami oleh perempuan kan, laki-laki juga bisa menghadapi. Sedangkan di kampus saat ini, yang kita hadapi saat ini, kita mengalami kekosongan lembaga itu, dimana jika ada kasus gimana nih mau menyelesaikannya kalau lembaga ini nggak ada gitu kan. Dan kami dari pihak Kementerian dan Pergerakan Pemberdayaan Wanita, dari Kementerian PPW BEM UKBM Unila sudah melakukan audiensi kepada pihak rektorat, dan juga diarahkan untuk langsung menghubungi pihak UPBK untuk ini pembentukan kembali Satgas PPKPT. Jadi pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat perguruan tinggi sudah kami suarakan dan sudah berjalan prosesnya. Pihak rektorat, pihak birokrat kampus sangat mendukung langkah tersebut yang diadakan oleh Kementerian PPW untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat kampus dan lain sebagainya. Oke. Kak mau tanya terkait dengan advokasi yang Kakak lakukan tadi, apakah Kakak melihat dampaknya secara langsung gitu kan, apalagi kalau misalkan melalui media sosial ataupun melalui sosialisasi kepada target gitu. Kalau untuk saran yang spesifik mungkin aku belum begitu melihat ya, cuman kalau dari gerakan kecil yang aku lakukan di media sosial, menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender, itu banyak juga audiens yang sudah ikut tergerak untuk menyuarakan hal serupa, di mana yang tadinya mereka merasa skeptis bahwa ngapain ya kita berbicara terkait ini gitu, ngapain ya kita tuh nggak penting-penting banget loh, suara kita nih nggak dilihat gitu kan. Tapi banyak dari mereka yang kemudian ikut bersuara, ikut ambil peran gitu ya dalam langkah menyuarakan isu ini. Oke, luar biasa, keren ya. Aku jadi tahu nih. Jadi nanti kalau misalkan ada kasus-kasus di kampus, bisa mungkin kita laporan ke forum perempuan. Iya, soalnya kadang-kadang kalau di lingkungan kampus tuh Kak masih banyak sering catcalling ya. Itu jujur sangat bikin nggak nyaman nggak? Itu nanti dari forum perempuan Unila, dari Kementerian PPW akan membuat link pengaduan, link laporan gitu ya, nantinya akan kita tindak lanjuti, kita teruskan kepada pihak
UPBK, pihak rektorat, dan juga kita akan lakukan pendampingan bagi para korban-korban tersebut. Betul. Dengan adanya forum ini juga perempuan bisa jadi lebih ngerasa nyaman, aman gitu ya. Apalagi di lingkungan kampus kan yang seharusnya dimana kita ngerasa ini tempat kita buat belajar, tempat kita untuk aman. Jadi oke banget sih kalau untuk kita buat link yang bisa nanti akan ada link pengajuan dan itu bisa ditindaklanjuti prosesnya. Betul. Oke Kak. Ada lagi? Udah sih, menurut aku Oke. udah. Oke Kak, mungkin dari kami cukup segitu untuk pertanyaannya. Ini jujur sangat ngebuka banget wawasan kami terkait dengan perempuan, apalagi tadi aku tahu terkait dengan link pengajuan ya, karena ya pasti itu ngebuat kita jauh lebih ngerasa aman ya sebagai perempuan gitu kan, karena kita kadang takut gitu. Ini kita mesti laporan kemana sih? Emang catcalling itu sebenarnya bisa ditindaklanjuti nggak sih gitu? Kadang-kadang yang catcalling itu malah orang-orang kadang-kadang. Jadi kalau dengan adanya link pengajuan seperti ini itu akan mempermudah banget buat perempuan dan itu juga menurut aku salah satu langkah advokasi yang akan berhasil ke depannya. Benar, kita juga jadi nggak ngerasa sendiri gitu, soalnya kan ada yang nge-backup gitu kan. Ya, Itu merupakan salah satu langkah gitu ya dari Kementerian PPWB BEM Unila. Melalui forum perempuan inilah kita membuat wadah pembinaan, wadah di mana perempuan itu bisa merasa aman gitu. Selain dari tadi link pelaporan yang disediakan, juga ada bentuk forum diskusi gitu, dimana ketika mereka merasa memiliki keresahan atau segala macam bisa kita diskusikan melalui forum itu. Itu pentingnya kolaborasi dengan forum, komunitas, media supaya kita dapat membuka pikiran kita juga, menghapus segala pandangan diskriminatif dan juga menciptakan pemikiran yang lebih setara baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Betul. Kita harus mendorong masyarakat kita untuk setara, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kita mulailah hilangkan budaya-budaya patriarki atau budaya-budaya nenek moyang yang terlalu mendewa-dewakan laki-laki begitu, karena perempuan juga punya tempat loh untuk berkembang seperti itu. Oke, terima kasih Kak sudah mau jadi narasumber kami, sudah mau meluangkan waktunya berngobrol-ngobrol bareng kami. Kami dapat insight baru terutama terkait dengan kesetaraan gender gitu, keadilan gender begitu. Mungkin Kakak ada yang disampaikan sepatah dua patah kata? Mungkin untuk para teman-teman semua, mungkin memang terasa capek ya kalau kita dengar terkait isu ketidakadilan gender ini di mana-mana dan rasanya sangat menguras pikiran dan tenaga gitu. Gimana gitu cara kita menghapus gitu pandangan diskriminatif? Tapi pesan dari aku adalah jangan pernah capek, jangan pernah pesimis untuk menyuarakan terkait keadilan gender, karena langkahnya itu ada di diri kita sendiri, ada di tangan teman-teman semua sebagai salah satu penggerak gitu ya untuk menghapuskan segala pandangan diskriminatif, untuk menciptakan pemikiran yang lebih setara untuk laki-laki dan perempuan, meningkatkan pemahaman terkait kesadaran dan keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan. Itu semua ada di kita gitu, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi untuk teman-teman harus selalu positif, karena setiap langkah, sekecil apapun langkah itu tetap langkah, sekecil apapun gerakan itu akan tetap menjadi gerakan. Jadi semoga kita bisa segera gitu ya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif gitu, tidak hanya bagi laki-laki tapi juga bagi perempuan, bagi seluruh elemen masyarakat, supaya kita dapat tumbuh dan berkembang tanpa dibayang-bayangi oleh pandangan diskriminatif. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Zira karena sudah mau berbagi bersama kami. Mohon maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata atau ketidaksesuaian dalam proses podcast ini ya Kak ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa komen serta like-nya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.